Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, alhamdulillah anak-anak sekalian, pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi yang ketiga akan kita bahas tentang pidato persuasif. Setelah mengenal setelah menyimak tayangan ini, kalian diharapkan dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pidato persuasif. Yang kedua, sifat pidato persuasif. Dan yang ketiga adalah ciri dan tujuan pidato persuasif. Dan yang keempat adalah struktur pidato persuasif. Apakah anak-anak pernah berpidato? Pernah? Contoh misalnya, kalian diberi tugas untuk berpidato sambutan sebagai ketua panitia lomba 17 Agustus. Atau bisa jadi kalian diberi tugas sebagai sambutan sebagai ketua OSIS ya dalam acara peringatan 1 Muharram tahun baru Hijriah. Yang berikutnya atau kalian diberi tugas untuk pidato sambutan mewakili tamu undangan atau mewakili teman kalian yang sedang berulang tahun. Pernahkah kalian berpidato seperti itu? Ada yang pernah dan sudah ya. Nah, kalaupun belum pernah, tentu kalian pernah mendengarkan atau sering mendengarkan pidato. Contohnya saja dalam upacara sekolah, pidato kenegaraan Bapak Presiden. Nah, ini kan sering kalian dengarkan. Nah, pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai suatu hal atau mengenai suatu topik tertentu. Nah, pidato ini memiliki berbagai jenis sesuai tujuannya. Satu di antaranya jenis pidato yang ada adalah pidato persuasif ya, pidato persuasif. Nah, apa pidato persuasif itu? Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Mudah ya anak-anak sekalian ya? Jadi pidato yang berisi atau yang mengajak kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Kalimat ajakan. Yang jelas berarti dalam pidato itu mengandung kalimat ajakan. Nah, bagaimana sifat-sifat pidato persuasif? Sesuai dengan pengertiannya, sifat pidato persuasif itu yang pertama mengajak seseorang. Dalam hal ini mengajak yang positif. Hal-hal yang baik. Yang kedua, sifat yang kedua, memengaruhi seseorang. Memersuasi seseorang, ya, memengaruhi seseorang. Supaya seseorang itu dapat melakukan apa yang disampaikannya ada dalam pidato itu secara sukarela. Yang ketiga, menghimbau seseorang. Jadi itu sifat pidato persuasif. Nah, bagaimana ciri-ciri pidato persuasif itu? Dan apa tujuannya pidato persuasif itu? Ciri yang pertama, pidato persuasif itu bersifat mendorong atau mengajak. Yang kedua, menggunakan topik. Ya jelas, topik itu permasalahan yang disampaikan dalam pidato itu. Jadi menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. Anak-anak bisa memberikan contoh kalimat yang bersifat membangun. Jadi contoh kalimat membangun itu misalnya saja, ayo belajar yang giat demi masa depan yang cemerlang. Itu contoh. Ayo kita mulai biasakan hidup sehat. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu contoh kalimat-kalimat yang membangun. Yang berikutnya, sifat yang kedua,
atau ciri pidato persuasif yang keempat, maksud Ibu membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Jadi pidato persuasif itu harus menggunakan intonasi, ya, harus menggunakan intonasi yang baik, ya, berapi-api gitu pidatonya, sehingga orang yang diajak, ya, pendengar itu mau melakukan apa yang disampaikan oleh orang yang sedang berpidato atau berorasi. Nah, sebagai contohnya, zaman perjuangan dulu, Bapak Insinyur Soekarno itu kalau berpidato berapi-api, sehingga banyak diikuti oleh orang-orang yang mendengarkan pidato beliau. Artinya bertindak. Jadi mereka ingin berjuang. Contoh, Pak Karno menggunakan merdeka atau mati. Nah, timbul rasa emosinya untuk mempertahankan negara ini. Nah, itu mengenai ciri-ciri pidato persuasif. Kita lanjut yang ketiga. Ciri-ciri dan tujuan pidato persuasif tadi sudah. Bagaimana struktur pidato persuasif atau urut-urutannya kalau kita mau membuat pidato persuasif itu apa? Sama dengan pidato yang lainnya. Jadi yang pertama strukturnya adalah pembukaan, yang kedua isi pidato, yang ketiga penutup pidato. Nah, pembukaan ini berisi apa saja? Seperti pidato yang lainnya, berisi salam pembuka. Dapat assalamualaikum, dapat selamat pagi, dapat salam sejahtera, dapat yang lainnya, ya. Sesuaikan dengan situasi atau kondisi yang dihadapi oleh yang sedang berpidato. Salam pembuka misalnya yang dihadapi banyak orang non-muslim, tentunya tidak menggunakan assalamualaikum, menggunakan yang lainnya. Yang kedua, isi pembukaan adalah ucapan penghormatan. Yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat Bapak Lurah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, itu contoh. Dan yang ketiga, pembukaan berisi ucapan syukur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atau puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam rangka apa? Dalam rangka apa yang disampaikan atau dalam rangka Ibu ulang. Jadi yang pertama salam pembuka, yang kedua ucapan penghormatan, yang ketiga ucapan syukur, ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bertatap muka di ruangan ini dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Itu contohnya. Bisa contoh yang lainnya. Yang kedua, setelah pembukaan kita buat isi pidatonya. Jadi kerangkanya kalau mau membuat pidato itu seperti ini, ya. Pertama pembukaan, yang kedua adalah isi pidato. Nah, isi pidato ini berisikan apa? Ya. Jadi isi pidato ini tentunya berisi sesuatu yang ingin disampaikan. Ingin menyampaikan apa di isi pidato ini. Jadi harus dijelaskan secara terperinci, detail, ya, secara terperinci dan jelas mengenai apa yang disampaikan. Itu yang kedua. Struktur yang ketiga, penutup pidato. Penutup pidato ini kesimpulan secara ringkas. Yang pertama, jadi dalam pidato itu ada kesimpulan secara ringkas. Yang kedua adalah permintaan maaf pada pendengar.
Dan yang ketiga adalah salam penutup. Ya, baik. Itu yang ketiga. Sekarang bagaimana kaidah kebahasaan dalam pidato persuasif? Kaidah kebahasaan dalam pidato persuasif itu mengajak dan mempengaruhi. Yang kedua, adanya kata-kata persuasi atau bujukan seperti ayo atau mari. 3, memuat sejumlah pendapat dan fakta. 4, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. 5, menggunakan intonasi yang baik yang dapat mempersuasi pendengar, memersuasi pendengar. Dan yang keenam adalah lafal harus jelas. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah tahu mengenai pengertian pidato persuasif? Itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah sifat pidato persuasif. Dan yang ketiga adalah ciri dan tujuan pidato persuasif. Yang keempat, struktur pidato persuasif. Dan tadi ada tambahan, yaitu mengenai kaidah kebahasaan pidato persuasif. Coba sekali lagi dipelajari lagi di rumah, ya, dipelajari lagi. Insya Allah minggu yang akan datang kita lanjutkan dengan contoh pidato persuasif. Demikian anak-anak, materi kita pada hari ini walaupun sedikit, mudah-mudahan ini bisa kalian ikuti sehingga kalian dapat untuk membuat nantinya ya, dapat membuat teks pidato persuasif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.